Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putrilina dengan NIM 2310277, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febri Yuli Satriani, SPDI MPD. Pada hari ini, saya akan membahas materi yang berjudul tentang motivasi belajar. Selanjutnya ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya, penggerak, atau pendorong di dalam diri murid yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya ada tujuan motivasi belajar. Secara umum, tujuan motivasi belajar adalah untuk menggerakkan seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu manfaat motivasi belajar. Manfaat motivasi belajar yaitu ada dua. Yang pertama, memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk rajin belajar dan mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, mengarahkan kegiatan belajar siswa kepada suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan masa depan dan cita-cita. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dan contoh motivasi belajar. Motivasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang kuat berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya, keinginan diri dan kepuasan. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi penggerak atau pendorong dari luar yang diberikan dari ketidakmampuan individu itu sendiri. Contohnya, ujian, hadiah, dan hukuman. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, ada beberapa indikator yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan belajar. Tiga, kondisi jasmani dan rohani siswa. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi belajar siswa usia 0 sampai 13 tahun. Yang pertama, ajak anak bicara dari hati ke hati. 2, libatkan diri dalam urusan belajar. 3, berikan hadiah. 4, buat suasana belajar menyenangkan. 5, fokus pada minat dan kelebihan anak. 6, kenali gaya belajar anak. Selanjutnya ada pengertian dan contoh dinamika pembelajaran. Dinamika pembelajaran adalah realita yang terjadi pada guru dan siswa, realita kelas, dan realita tindakan siswa. Dengan kata lain, hal itu merupakan rangkaian kejadian dan kisah yang terus-menerus berlangsung di dalam kelas. Contohnya, suatu pembelajaran merupakan sesuatu yang dinamis. Pembelajaran merupakan rangkaian kejadian dan kisah-kisah yang terus-menerus berlangsung di dalam kelas, seperti bagaimana guru bersikap, bagaimana siswa secara individu memberi respon, dan apa yang dipelajari, dan bagaimana siswa belajar di kelas. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab timbulnya dinamika proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Dalyono terdiri dari yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor di dalam diri kita sendiri yang meliputi kesehatan, intelijensi, dan bakat, minat, dan motivasi, serta cara belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada upaya guru dan orang tua dalam mengatasi dinamika proses pembelajaran. Guru merupakan salah satu komponen masyarakat yang membantu dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Secara umum, guru berarti orang tua yang dapat menjadi panutan atau memberikan jalan yang baik demi kemajuan pendidikan. Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama. Ini disebabkan karena sejak anak-anak, masa bayi, hingga usia sekolah berada di lingkungan keluarga.
Selanjutnya ada cara mengantisipasi dinamika proses pembelajaran. Yang pertama, memberikan motivasi belajar. Kedua, mempergunakan alat peraga. Tiga, memberikan latihan yang cukup dan berulang. Selanjutnya yaitu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dinamika proses pembelajaran. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.